Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode FIFO dalam proses costing. Nah, sebagai contoh ini ada perusahaan yang memproduksi teh, namanya Pucuk Teh Feeds. Nah, Pucuk Teh Feeds itu menggunakan biaya proses untuk departemen pembotolannya. Perusahaan memiliki persediaan awal 300 unit, yang dimulai di periode tersebut ada 2000 unit botol, dan pada akhir periode masih ada 500 unit botol yang sedang diproses di departemen pembotolan. Jadi ini adalah ending inventory atau persediaan akhirnya. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan? Seperti biasa, kita harus menghitung unit ekuivalennya. Nah, untuk FIFO ada bahan baku langsung dan juga konversi. Untuk persediaan awal atau BDP awal, itu bahan baku langsungnya 300 unit. Kita dikasih tahu informasi bahwa 35% itu selesai. Jadi tingkat penyelesaiannya 35% untuk bahan baku langsung. Untuk konversi 40% yang selesai. Nah, unit yang dimulai dan selesai, yang dimulai di periode tersebut itu 2000 unit. Baik bahan baku langsung maupun konversi. Dan untuk barang dalam proses akhir itu ada 500 unit. 35% selesai untuk bahan baku langsung dan 15% selesai untuk konversi. Nah, kita hitung dulu yang BDP akhir. 175 untuk bahan baku langsung. Itu kita dapatkan dari perkalian dari 35% tingkat penyelesaiannya dengan 500 unit. Kita dapat 175. Nah, untuk konversi 15% kita kalikan dengan 500 unit, itu dapat 75. Jadi itu untuk persediaan akhir. Nah, untuk persediaan awal gimana? Nah, untuk FIFO yang membedakan itu adalah perhitungan persediaan awalnya. Nah, ini kan 35% selesai, 40% selesai. Berapa persen untuk menuju 100 supaya ini jadi 100%? Jadi 35% kan kurang 65% selesai. Dan juga 40% kurang 60%. Nah, berarti untuk menghitung unit ekuivalen berdasarkan persediaan awal itu berarti 65%, supaya ini jadi 100% ya teman-teman. Itu kita kalikan dengan 300 unit. Sama juga 60% kita kalikan dengan 300 unit. 195 dan 180. Itu untuk FIFO. Baru kita jumlah untuk bahan baku langsung dan juga konversinya. 2370 unit ekuivalen untuk bahan baku, dan untuk konversi 2000 tambah 180 tambah 75, 2255 unit ekuivalen untuk konversi. Jadi untuk FIFO ini kita hitung untuk persediaan awalnya berapa persen sih yang harus diselesaikan untuk mencapai 100%. Jadi kan soalnya ini 35% selesai, 40% selesai kan di periode sebelumnya. FIFA mengatakan ngapain kita hitung lagi 35% dan 40% selesainya. Jadi kita hanya hitung yang harus diselesaikan di periode ini. Nah, selanjutnya setelah kita hitung tuh unit ekuivalennya, yang harus kita lakukan adalah menentukan biaya per unit ekuivalen, baik bahan baku maupun konversi. Nah, untuk biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, kalau FIFO itu komponen biayanya hanya biaya yang ditambahkan selama periode tersebut. Jadi kita nggak hitung tuh biaya di persediaan awal. Kalau weighted average nanti dibahas, nanti itu ada biaya persediaan awal, tapi untuk FIFO komponen biayanya hanya biaya yang di periode tersebut saja. Bahan baku langsung kita dikasih tahu 175.000 dan konversi 160.000. Nah, tinggal kita bagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita hitung. 2370 dan 2255. Kita dapat biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku langsung 73,83 dan konversi 70,95. Jadi itu untuk perhitungan biaya per unit ekuivalen. Kalau FIFO, komponen biayanya hanya biaya yang ditambahkan selama periode tersebut. Untuk periode sebelumnya dan juga persediaan awal itu tidak ada untuk metode FIFO. Oke, selanjutnya perbedaan antara FIFO dan weighted average.
Nah, untuk perbedaan pertama ada pada perhitungan unit ekuivalennya. Nah, kalau Vivo tadi kan kita udah dapat 2000 untuk unit dimulai dan selesai, BDP akhir itu 500 unit, 35% selesai, dan konversi 15% selesai. Nah, untuk persediaan akhir itu perhitungannya sama, tinggal kita kalikan persentase penyelesaiannya dengan jumlah unitnya, 175 dan 75. Nah, yang menjadi perbedaan adalah perhitungan persediaan awalnya atau BDP awal. Kalau Vivo mengatakan ini kan 35% selesai di periode sebelumnya, 40% selesai di periode sebelumnya. Ngapain kita hitung lagi kan? Ini kan di periode sebelumnya, kita hanya hitung di periode sekarang. Jadi kita hanya hitung 35% itu untuk mencapai 100 butuh berapa? Butuh 65%. Sama juga untuk yang konversi butuh 60%. Tinggal kita kalikan 65 dikali 300 dan 60 dikali 300, 180. Baru kita jumlahkan unit ekuivalennya. Itu untuk Vivo. Kalau untuk weighted average bagaimana? Oke, bagaimana dengan weighted average? Nah, kalau weighted average mengatakan ini persentase penyelesaiannya 35%, 40% kita abaikan. Jadi kita asumsikan 300 unit ini selesai 100%. Jadi 300 ini kita pindahkan ke sini. Kita gabung dengan 2000 di sini dan 2000 di sini. Jadi bukan unit dimulai dan selesai, tapi unit selesai dan ditransfer. Siap untuk ditransfer ke departemen selanjutnya. Oke, jadi 2000-nya kita ganti 2300 karena weighted average mengasumsikan udah jadi tuh 100% semua untuk persediaan awalnya. 2300 ditambah dengan persediaan akhir 2475 unit ekuivalen untuk bahan baku dan 2375 unit ekuivalen untuk konversi. Jadi itu untuk weighted average. Nah, sekarang kita menentukan untuk perbedaan perhitungan biaya per unit ekuivalen, baik untuk Vivo maupun weighted average. Perbedaannya di mana? Nah, Vivo kan udah dijelasin ya tadi. Vivo itu hanya menghitung biaya yang ditambahkan selama periode tersebut. Untuk biaya persediaan awal kita nggak hitung. Sama juga di perhitungan unit ekuivalen, kita hanya hitung berapa sih untuk mencapai 100% di persediaan awalnya. Oke, kita dikasih tahu ini 175, 160, tinggal kita bagi dengan unit ekuivalen yang udah kita hitung. Kita dapat 73,83 untuk bahan baku langsung, biaya per unit ekuivalen, dan konversi 70,95. Nah, weighted average, apa bedanya? Nah, kalau weighted average harus kita tambahkan satu komponen biaya. Nah, biayanya adalah biaya persediaan awal. Jadi di persediaan awal ada 8.500 untuk bahan baku langsung dan konversi 8.000. Kita tambah deh 8.500 ditambah 175 itu 183.500 teman-teman, dan konversi 8.000 ditambah 160.000 itu 168.000. Itu biaya untuk weighted average, baru kita bagi dengan unit ekuivalennya. Ini dibagi ini kita dapat 74,14, ini dibagi ini kita dapat 70,74. Oke, berarti udah dapet ya teman-teman. Untuk unit ekuivalennya, biaya per unit ekuivalennya yang membedakan Vivo dengan average. Kalau average ada biaya persediaan awalnya, kalau Vivo nggak ada, hanya biaya yang ditambahkan selama periode tersebut. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.